Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam berpegang teguh dengan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mesti akan ada ujian dan cobaan. Sebagaimana firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Makna ayat yang mulia ini adalah pengabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap orang beriman akan mendapatkan ujian. Karena dengan ujian itulah terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak benar-benar beriman. Jadi ini sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang beriman akan mendapatkan ujian dan cobaan. Oleh karena itu perlu kesabaran dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dan ujian itu terkadang datang dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Makanya jemaah sekalian, kesabaran dalam berpegang teguh dengan kebenaran mencakup 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun berat bagi hawa nafsu kita, tapi kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun berat, karena apa yang Allah larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diliputi dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan dalam hidup kita yang merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 macam kesabaran yang kita butuhkan.
Belum lagi jemaah sekalian, usaha setan, usaha iblis dan bala tentaranya untuk selalu menjerumuskan kita dalam kebatilan. Di antaranya dengan menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu hanyalah setan yang mempertakuti para walinya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kamu benar-benar beriman. Ayat ini jemaah sekalian ada dua penafsiran. Yang pertama, orang yang takut kepada setan, maka dia termasuk walinya setan. Jadi wali itu ada dua, wali Allah dan wali setan. Seringkali kita mengira dia wali Allah, padahal walinya setan. Makna yang kedua, setan mempertakuti orang-orang yang beriman dengan menggunakan para walinya. Para walinya adalah orang-orang yang menindas orang-orang yang beriman, orang-orang zalim yang memusuhi kebenaran. Maka menghadapi ini butuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kalqabid 'alal jamr. Akan datang pada manusia satu zaman, orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agamanya seperti orang yang menggenggam bara. Dia harus pegang padahal panas, maka dia harus sabar. Akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang berat. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama merasa berat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tidak mengapa, dia lepas sedikit, tidak. Beliau tetap menyuruh kita pegang dengan erat-erat, meskipun seperti menggenggam bara. Sebagaimana juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapapun yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan di dalam agama. Maka untuk selamat dari berbagai macam perselisihan atau kesesatan yang muncul, beliau memberikan petunjuk kepada kita. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Kemudian kata beliau, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jadi biarpun berat seperti menggenggam bara, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pegang erat dan gigit dengan gigi geraham, dengan gigi yang paling kuat. Artinya jangan pernah dilepaskan sedikit pun.
Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kelak kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang membutuhkan kesabaran. Dan mungkin ujian masing-masing kita berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji kita kecuali sesuai dengan kadar keimanan kita. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawah mereka, lalu di bawah mereka, dan seterusnya. Dan inilah hikmahnya jemaah sekalian. Mengapa Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah, tapi Allah berikan ujian-ujian berat dalam hidup beliau. Dimusuhi oleh keluarga sendiri. Sebagian orang seringkali bertanya sama saya, Ustadz, gimana mau mendakwahi orang tua? Takut mereka marah. Bagaimana mau menghadapi keluarga? Takut membuat mereka tersinggung. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dimarahi, dibenci, dicaci maki oleh keluarganya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa selamat? Beliau saja nggak selamat dari kebencian keluarga sendiri. Padahal beliau orang yang paling mulia akhlaknya, tetapi dimusuhi oleh keluarga beliau sendiri, oleh mayoritas masyarakat beliau yang dulu mencintai beliau, yang menggelari beliau dengan Al-Amin, tapi kemudian mereka menggelari beliau dengan keburukan-keburukan. Mereka mengatakan kadzab, pendusta besar, sahir, penyihir, majnun, gila. Mereka lempari beliau dengan batu, mereka lempari beliau dengan kotoran ketika beliau sedang sholat. Dan puncaknya mereka telah bersepakat untuk membunuh beliau. Tentu Allah melindungi beliau, tapi Allah masih menguji lagi. Beliau harus terusir dari kampung halaman, menempuh perjalanan jauh dari kota Makkah ke kota Madinah. Di masa itu membutuhkan perjalanan 8 hari 8 malam, tapi beliau melakukannya sampai 13 hari karena harus bersembunyi dulu dari kejaran orang-orang musyrik. Yang mengejar beliau siapa? Keluarga beliau, masyarakat beliau yang dulu mencintai beliau. Sahabat-sahabat beliau disakiti sampai tidak sedikit yang dihabisi, mati dibunuh, dirampas hartanya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita bandingkan dengan ujian yang menimpa kita, sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang menimpa Rasulullah SAW dan para sahabat. Hikmahnya jemaah sekalian, agar kita meneladani mereka. Ini hikmah besar. Mengapa Allah izinkan dalam takdirnya orang yang paling Allah cintai tapi harus tersakiti di jalan Allah, agar kita meneladani kesabaran beliau. Tapi ada hikmah yang terbesar lagi, yang lebih besar daripada itu, yaitu agar kita tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu sadar beliau itu hanya manusia biasa. Beliau tersakiti sebagaimana kita tersakiti, beliau terluka sebagaimana kita terluka. Bukan berarti setelah hijrah ke kota Madinah selesai ujian yang beliau hadapi. Masih ada lagi, masih banyak
ujian-ujian yang beliau hadapi di kota Madinah. Menghadapi kedatangan orang-orang musyrik dari Makkah dan sekitarnya, menghadapi orang-orang munafik di kota Madinah. Dan di perang Uhud, kepala beliau terluka dan gigi beliau pecah. Hikmah terbesarnya jemaah sekalian, agar kita tidak gulu dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin tunjukkan kepada kita, beliau itu hanya manusia biasa, sama seperti kita, yang bisa terluka, yang tidak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu perkara gaib, beliau bisa menghindar, ada serangan datang, ternyata tidak. Maka beliau tidak punya hak sedikit pun untuk disembah, tidak pula memiliki sifat-sifat Allah sedikit pun. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak disembah. Ini dua hikmah besar. Mengapa Allah izinkan kekasihnya tersakiti di jalan Allah? Yang pertama, agar kita tidak menuhankan beliau, agar kita terus yakin beliau manusia biasa, sama seperti kita. Yang kedua, agar kita meneladani kesabaran beliau. Inilah hidup jamaah sekalian. Mesti ada ujian bagi orang-orang yang beriman. Itu sudah sunnatullah. Maka harus kita hadapi dengan kesabaran. Tetapi ingat jemaah sekalian, kita bisa bersabar dalam berpegang teguh dengan kebenaran hanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Inilah prinsip terpenting yang perlu kita pahami. Oleh karena itu jemaah sekalian, nomor satu, agar kita bisa bersabar, teruslah berdoa kepada Allah, meminta pertolongan darinya, dan berdoa dengan hati yang bergantung hanya kepadanya. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada harta kita. Tenang saja, saya ini orang kaya, nggak ada yang mau menyakiti saya, atau jabatan kita, atau koneksi kita, atau keluarga kita. Ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW memiliki di kota Makkah ketika itu keluarga yang paling tinggi kedudukannya. Kakek beliau, paman-paman beliau itu adalah para pemimpin kota Makkah. Tapi beliau tidak bergantung sedikit pun kepada mereka. Beliau bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan ketika di kota Madinah, datanglah seluruh pasukan gabungan orang-orang kafir untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah doa tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan biarkan dia kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Maka bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji,
Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun memberi teladan kepada kita. Doa-doa yang paling sering beliau baca adalah doa minta hidayah agar bisa terus bersabar di atas agama Islam. Para istri beliau mengabarkan, di antara doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini jemaah sekalian kunci utama. Bermohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang bergantung hanya kepadanya, agar kita bisa bersabar. Berikutnya, agar kita bisa bersabar juga perlu usaha. Karena pertolongan Allah itu juga melihat kepada usaha kita. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha keras di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka pintu-pintu hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi kesabaran itu anugerah Allah, tetapi membutuhkan usaha kita. Kita butuh untuk berusaha sehingga Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersabar, karena sabar itu kan ibadah. Untuk bisa beribadah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh hidayah darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dua kunci utama menggapai hidayah, yaitu mentauhidkan Allah dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa bersabar di jalan Allah, hendaklah kita realisasikan dua kunci utama meraih pertolongan Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah, membersihkan diri kita dari segala kesyirikan. Sebagaimana firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat aman dan nikmat hidayah. Ayat ini menunjukkan membersihkan tauhid kita dari kesyirikan adalah kunci utama menggapai hidayah. Bahkan iblis pun mengetahui dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sumpah iblis, Qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa artinya hamba yang ikhlas? Yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dan dia menjauhi semua dosa syirik, baik itu syirik besar yang akan menghancurkan semua ibadahnya, maupun syirik kecil, yaitu riya,
yang akan menghapuskan ibadah yang menyertainya. Iblis tahu dia tidak bisa menyesatkan orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita, jalan hidayah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan bersabar membutuhkan hidayah. Maka mengikuti, meneladani petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah pintu hidayah bagi kita untuk bisa bersabar. Termasuk jemaah sekalian, yang dapat menguatkan kesabaran kita adalah mendalami ilmu agama. Karena iman seseorang itu selalu berbanding lurus dengan ilmu agama yang dia pelajari. Semakin dalam dia pelajari ilmu agama, keimanan dan ketakwaannya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, orang yang paling sabar dalam berpegang teguh dengan kebenaran adalah orang yang paling berilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian para nabi dan rasul yang lain, kemudian para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kalau kita baca bagaimana sejarah para ulama Islam dan kesabaran mereka dalam berpegang teguh dengan kebenaran, tidak ada dalam sepanjang sejarah setelah para nabi dan rasul yang lebih kuat dalam berpegang teguh dengan kebenaran kecuali para ulama Islam dari semenjak masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan akan sampai akhir zaman. Inilah jemaah sekalian pentingnya ilmu. Kita dalami ilmu agama, maka ini akan menguatkan kesabaran kita. Termasuk jemaah sekalian yang dapat membantu kesabaran kita adalah jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Artinya apa saja yang menjerumuskan kepada zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya. Karena kalau kita tidak masuk ke dalam perangkap-perangkap zina, itu membuat kita lebih sabar. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya, makin sulit bagi kita untuk bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita lebih kuat untuk bersabar dalam menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, maka jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kepadanya. Inilah jemaah sekalian beberapa yang kita perlukan agar kita dapat berpegang teguh dengan ajaran agama dan bersabar di atasnya. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi jangan pernah mengatakan sabar itu ada batasnya. Betul ada batasnya, tapi batasnya cuma satu, yaitu kematian kita. Karena sabar itu ibadah kan? Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah batas akhir kesabaran kita.
Kalau kita sudah mati, kita nggak perlu lagi bersabar, karena ibadah itu hanya sampai kematian kita. Teruslah bersabar, berpegang teguh dengan kebenaran, dan ingat, makin berat yang kita hadapi, pahala pun semakin besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Makin berat masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, maka pahala kita pun akan semakin besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan.